Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang, meskipun tidak banyak belajar, tidak memiliki kontak atau bahkan tidak beruntung, bisa menjadi jutawan, sementara yang lain menghabiskan seluruh hidup mereka bekerja keras dan tetap miskin? Kedengarannya aneh, bukan? Tapi dengarkan saya sampai akhir. Saya menemukan setelah lebih dari 60 tahun mempelajari pikiran manusia, bahwa ada serangkaian jalan pintas yang digunakan orang kaya, dan mereka bahkan tidak membicarakannya. Jalan pintas ini tidak terlihat oleh kebanyakan orang, tetapi mereka membentuk kehidupan keuangan orang setiap hari. Dan hari ini, saya akan membuka rahasia ini untuk Anda. Kebanyakan orang tidak pernah bertanya, mengapa saya belum kaya? Kebanyakan orang tidak pernah mengajukan pertanyaan ini dengan serius. Tahu kenapa? Karena kita begitu terlatih untuk percaya bahwa uang hanya datang dari usaha keras, sehingga kita melupakan titik awal yang sebenarnya, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Saya menemukannya dengan cara yang paling mendalam. Ada waktu ketika saya sudah menghasilkan ribuan dolar setiap bulan, jauh lebih banyak daripada siapapun di sekitar saya. Namun saya masih hidup dalam kekurangan. Benar, uang masuk melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang. Tidak peduli seberapa banyak saya menghasilkan, saya selalu menemukan cara untuk menghabiskannya. Pernahkah Anda mengalami hal yang serupa? Apakah Anda pernah menerima bonus, kenaikan gaji, atau masuk uang tak terduga? Dan tak lama setelah itu, Anda kembali ke tempat yang sama. Anda mungkin akan tertawa tentang itu. Tapi ini serius. Ini adalah siklus yang tidak terlihat. Pola mental yang terus berulang. Karena pada dasarnya, kita selalu kembali ke termostat keuangan kita. Tingkat kekayaan yang kita yakini layak kita miliki. Dan itu berasal dari citra diri kita. Jika Anda melihat diri Anda sebagai orang biasa, sebagai seseorang yang hanya ingin bertahan hidup, sebagai seseorang yang tidak berbakat menghasilkan uang, maka tebak apa yang terjadi. Pikiran Anda akan melakukan segala cara, dan saya benar-benar maksudkan segala cara untuk menjaga Anda di tempat itu. Bahkan jika Anda mencoba untuk berubah, bahkan jika Anda berjuang, bahkan jika Anda belajar, akan terasa seperti ada sesuatu yang menghalangi upaya Anda. Dan sesuatu itu adalah Anda. Citra diri itu seperti cermin yang tidak terlihat. Itu memantulkan dunia luar dari apa yang Anda bawa di dalam diri Anda. Dan tidak ada yang mengajarkan hal ini kepada Anda di sekolah, bukan? Tapi kenyataannya adalah Anda tidak akan pernah berhasil secara konsisten mencapai lebih dari yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Tidak pernah. Orang-orang yang tumbuh mendengar bahwa uang itu kotor, bahwa mereka yang kaya itu tidak jujur, atau bahwa hidup itu membawa keyakinan ini sebagai kebenaran mutlak. Dan yang lebih buruk lagi, mereka hidup sesuai dengan keyakinan itu. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin Anda bukan orang miskin? Anda hanya percaya bahwa Anda miskin. Keyakinan ini menghalangi Anda untuk melihat peluang, membuat Anda meragukan diri sendiri, menolak tawaran, menghindari risiko, dan bersembunyi. Suatu kali, saya bertemu dengan seorang wanita yang cerdas, penuh bakat, tetapi tidak pernah berhasil berkembang secara profesional. Dia selalu berkata, saya tidak pandai dengan uang. Kalimat sederhana ini yang diulang begitu sering menjadi identitasnya. Hanya setelah dia mengubah cara dia melihat dirinya sendiri, semuanya mulai berubah di luar dirinya. Saya sendiri butuh bertahun-tahun untuk memahami hal ini. Saya ingat dengan jelas suatu malam sendirian di apartemen saya setelah sebulan penuh dengan pendapatan yang tinggi dan tagihan yang jauh lebih besar. Saya duduk di lantai, melihat dinding putih dan berkata, ini tidak masuk akal. Saya menghasilkan uang seperti orang kaya, tetapi hidup seperti orang miskin. Pada hari itu,
Sesuatu terbangun dalam diri saya. Saya mulai mempelajari diri saya, udah sendiri, mengamati diri saya. Saya menyadari bahwa saya memperlakukan diri saya seperti orang yang tidak pantas. Saya merasa malu untuk makmur, fo'omini, dan rasa malu ini terkubur dalam keyakinan yang telah ada sejak masa kecil. Mereka berkata bahwa saya hanyalah seorang anak biasa dari Ontario dan bahwa saya tidak akan mencapai apa-apa. Saya mulai untuk memprogram ulang itu. Setiap hari, saat bangun tidur, saya melihat ke cermin dan berkata, saya adalah magnet untuk kupu-kupu. Saya adalah seorang pria kaya. Saya pantas mendapatkan yang terbaik. Pada awalnya, itu terasa konyol. Tapi saya bertahan. Dan seiring waktu, saya mulai mempercayainya. Dan ketika pikiran percaya, dunia akan tunduk. Dan ini bukan sihir. Ini adalah ilmu saraf. Sebuah penelitian dari Universitas Pennsylvania menunjukkan bahwa cara seseorang memandang dirinya sendiri secara langsung mempengaruhi kemampuan mereka untuk membuat keputusan finansial yang cerdas. Citra diri yang tinggi, pilihan yang lebih tegas, muncul hasil yang lebih baik. Sekarang, beritahu saya sesuatu. Berapa kali Anda telah menyabotase diri sendiri tanpa menyadarinya? Berapa banyak kesempatan yang Anda lewatkan karena takut tidak cukup baik? Berapa kali Anda bersembunyi di balik alasan tidak punya uang? Padahal sebenarnya yang Anda kurang adalah izin untuk menerima. Ya, izin untuk melihat diri Anda sebagai orang yang layak mendapatkan kekayaan. Izin untuk menjadi makmur. Izin untuk menerima. Anda hanya perlu menyelaraskan. Anda tidak perlu menjadi jenius. Anda hanya perlu menyelaraskan apa yang Anda percayai dengan apa yang Anda inginkan. Dan semuanya dimulai dari dalam. Karena pada akhirnya, uang tidak mengubah siapa Anda. Itu memperbesar siapa Anda. Jika Anda melihat diri Anda sebagai orang yang kecil, uang akan menjauh. Jika Anda melihat diri Anda sebagai orang yang makmur, itu akan datang. Dan itulah mengapa langkah pertama untuk menjadi kaya bukanlah belajar tentang investasi atau bisnis. Itu adalah belajar tentang diri Anda sendiri. Apakah Anda melihat diri Anda sebagai orang yang kaya? Jika jawabannya tidak, maka mulailah sekarang. Tulis ini di kertas selama 7 hari berturut-turut setiap pagi. Saya adalah orang yang kaya. Saya pantas mendapatkan kelimpahan. Dan ulangi ini sampai terasa seperti kebenaran. Karena ketika itu terasa, itu sudah menjadi kenyataan. Itulah titik awal yang sejati. Semua yang Anda inginkan sudah ada di dalam diri Anda. Anda hanya perlu berhenti bersembunyi darinya. Sekarang beritahu saya, apakah Anda siap untuk melihat dengan mata orang yang sudah menang? Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kebanyakan orang bereaksi ketika menghadapi masalah? Mereka membeku, mereka putus asa, mereka pulih, mereka menyerah. Seolah-olah seluruh alam semesta melawan mereka, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Tapi inilah sebuah kebenaran yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Orang kaya menyukai masalah karena mereka memahaminya. Ya, Anda dengar dengan benar. Mereka tidak hanya menghadapinya, tetapi mereka menghargai setiap tantangan yang datang dalam perjalanan mereka. Nah, karena mereka memahami sesuatu yang kebanyakan orang tidak pahami. Di balik setiap masalah, ada kesempatan tersembunyi, dan hanya mereka yang menghadapinya yang menemukannya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Bob, bagaimana saya bisa menyukai masalah jika saya bahkan tidak bisa tidur malam ini dengan begitu banyak tagihan yang harus dibayar? Dan saya mengerti. Saya pernah berada di sana. Ada saat tertentu dalam hidup saya ketika segala sesuatu tampaknya runtuh. Saya telah menginvestasikan semua yang saya miliki dalam sebuah ide, berharap itu akan membawa saya lebih jauh, dan hasilnya kegagalan, utang, malu. Dan tahukah Anda bagian yang terburuk?
Itu bukan hanya tentang uang, itu tentang apa yang itu lakukan pada saya. Karena ketika sesuatu berjalan salah, kita cenderung menginternalisasi itu. Kita mulai menyebut diri kita bodoh, lemah, tidak mampu. Tetapi pada saat itu saya belajar salah satu pelajaran terbesar dalam hidup saya. Saya merasa sendirian dan alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Saya bertanya, apa yang coba diajarkan ini kepada saya? Dan itu mengubah segalanya. Mini. Saya mulai menyadari bahwa setiap masalah sebenarnya adalah pesan. Itu adalah pesan sederhana dari alam semesta yang menunjukkan saya jalan yang harus diambil. Perubahan mental sederhana ini gagal dalam kompas. Dan tebak apa? Bisnis yang saya buat tepat setelah kegagalan awal, itu menjadi salah satu pilar dari apa yang sekarang Anda kenal sebagai Institut Proctor Gallagher. Seperti kehidupan yang menguji saya untuk melihat apakah saya siap untuk langkah selanjutnya. Dan inilah perbedaannya. Sementara sebagian besar orang lari dari masalah, mencoba bersembunyi, mencari alasan, orang kaya menghadapinya. Mereka tahu bahwa setiap masalah yang diselesaikan meningkatkan nilai yang mereka berikan kepada dunia. Dan semakin banyak nilai yang Anda ciptakan, semakin banyak uang yang Anda tarik. Lihatlah sekitar Anda. Kekayaan besar lahir dari masalah besar. Mereka melihat masalahnya. Reid Hoffman membuat LinkedIn karena dia memahami betapa sulitnya membangun jaringan profesional yang nyata. Howard Schultz tumbuh di lingkungan yang miskin dan melihat betapa banyak orang yang membutuhkan tempat yang memberikan kehangatan. Dia mendirikan Starbucks berdasarkan rasa sakit itu. Mereka melihat masalah sebagai jembatan, bukan tembok. Dan Anda, bagaimana Anda melihat masalah Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seseorang yang hari ini menjadi jutawan tidak pernah mengalami saat-saat putus asa? Tentu saja mereka pernah. Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan diri mereka dihancurkan oleh masalah itu. Mereka menganggap setiap rasa sakit sebagai alat. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Journal of Economic Psychology menunjukkan bahwa orang yang mengembangkan ketahanan emosional lebih mudah mengatasi kerugian finansial dan akibatnya mereka dapat pulih lebih cepat dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Dengan kata lain, cara Anda mengatasi masalah Anda menentukan sejauh mana Anda bisa maju secara finansial. Tidak ada pertumbuhan tanpa keinginan. Di sini ada hal yang penting, berhenti melihat masalah sebagai sinonim kegagalan. Masalah adalah apa yang datang sebelum pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan tanpa ketidaknyamanan. Apakah Anda menginginkan hidup tanpa masalah? Itu ada namanya stagnasi. Ingin kaya, maka berhentilah lari dan mulai latih pikiran Anda untuk bereaksi dengan cara yang berbeda. Lain kali sesuatu yang salah dan itu pasti akan terjadi. Tarik napas dalam-dalam. Diamkan suara kritik diri. Dan dengan tenang tanyakan pada diri sendiri, apa yang ada di sini yang belum saya lihat? Jadikan ini kebiasaan dan jangan berpikir itu akan mudah. Saya juga pernah marah banyak kali. Saya juga pernah meragukan diri sendiri. Tetapi pertumbuhan datang segera setelah Anda memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Anda yang mendengarkan saya sekarang, mungkin Anda sedang menghadapi masalah yang terasa seperti akhir dari segalanya. Tetapi bagaimana jika masalah ini sebenarnya adalah dorongan yang akan membawa Anda ke tingkat berikutnya dalam hidup Anda? Apakah Anda siap untuk menghadapinya dengan keberanian? Atau Anda akan terus mengulang pola yang sama? Anda tidak perlu langsung menyukai masalah, tetapi Anda harus berhenti takut padanya. Mereka tidak ada untuk menghancurkan Anda. Anda ada untuk menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Percayalah, Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Anda jauh lebih dekat dengan kekayaan daripada yang Anda bayangkan.
Anda hanya perlu melewati apa yang selalu Anda coba hindari. Mereka bisa menyebutnya fokus, mentalitas, niat. Tetapi kenyataannya adalah dengan sadar atau tidak, mereka terus-menerus membentuk kenyataan di sekitar apa yang mereka percayai, pikirkan, dan rasakan. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang Anda tarik? Dan kemudian tanyakan pada diri sendiri, mengapa hidup Anda tidak berubah? Kebanyakan orang sadar akan beratnya utang di pikiran mereka, memikirkannya sepanjang hari, berbicara tentang kekurangan mereka, dan terus-menerus mengeluh tentang apa yang tidak mereka miliki. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa hidup mereka tidak berubah. Tapi saya akan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Anda sedang mengirimkan sinyal terus-menerus, dan alam semesta yang tidak menghakimi hanya mengembalikan apa yang Anda kirimkan. Bisakah Anda mengingat hari buruk yang dimulai dengan kejadian kecil yang tak terduga? Mungkin Anda ketinggalan bus, menumpahkan kopi di pakaian Anda. Dan sepertinya setelah itu semuanya salah. Itulah dia. Itu adalah efek yang didominasi oleh getaran Anda. Sekarang dengarkan ini. Kebalikannya juga benar. Ketika Anda memulai hari dengan rasa syukur, fokus, dan pola pikir yang makmur, semuanya mengalir. Peluang datang. Orang-orang yang tepat muncul. Itu bukan kebetulan, itu adalah frekuensi. Dia menceritakan kepada saya sebuah kisah yang tidak akan saya lupakan, kisah tentang John. Dia adalah sopir truk. Dia menulis surat kepada saya mengatakan bahwa dia mendengarkan audio saya setiap hari saat dia melintasi jalanan. Dia menceritakan bahwa pada awalnya semuanya terasa seperti omong kosong, tapi dia terus mendengarkan, terus berusaha dan membayangkan. Dia membayangkan perusahaan yang ingin dia miliki, jenis hidup yang ingin dia jalani. 2 tahun kemudian, dia bukan lagi sopir truk. Dia memiliki armada sendiri. Dia pindah ke kota lain. Dia mengubah hidupnya. Dia mengubah getarannya. Dan jangan berpikir bahwa dia beruntung, punya banyak kontak, atau uang berlebih. Dia hanya memutuskan untuk percaya, meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya. Dan inilah yang membedakan mereka yang menjadi kaya dengan mereka yang tetap terhenti. Kesediaan untuk percaya sebelum melihat. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana untuk semuanya sekarang. Anda hanya perlu menyelaraskan diri dengan apa yang Anda inginkan. Ingin kelimpahan, maka berhentilah berbicara tentang utang sepanjang waktu. Ingin sukses, maka berhentilah mengulang bahwa Anda tidak punya waktu, bahwa Anda tidak bisa, bahwa krisis sedang parah. Karena setiap kata, setiap pikiran, setiap perasaan adalah perintah yang Anda kirimkan. Sebuah penelitian dari Universitas California menunjukkan bahwa orang-orang dengan kebiasaan visualisasi harian meningkatkan kinerja mereka dan pengambilan keputusan keuangan hingga 22%. Artinya, ini bukan hanya inspirasi, ini adalah ilmu saraf terapan. Sekarang katakanlah, apakah Anda pernah mencoba untuk hidup seolah-olah apa yang Anda inginkan sudah nyata? Kebanyakan orang berkata ya, tetapi mereka hidup seolah-olah mereka tidak mempercayainya. Mereka berpikir seperti orang kaya, tetapi hidup seperti orang miskin. Mereka berbicara tentang perubahan, tetapi menyabotase diri mereka dengan kebiasaan kecil. Mereka bergetar dengan harapan di pagi hari dan mengeluh sebelum makan siang. Itu bukan penyelarasan, itu adalah konflik. Dan di mana ada konflik, tidak ada tarik-menarik, ada perlawanan. Jika Anda ingin uang datang kepada Anda harus mulai bertindak seperti seseorang yang sudah memiliki uang. Itu tidak berarti menghabiskan apa yang tidak Anda miliki. Itu berarti merasakan bagaimana rasanya sudah memilih pikiran kelimpahan. Memberi makan pikiran Anda dengan gambar positif dan berhenti mengulang pola negatif yang sama. Anda bisa mulai sekarang.
Begitu Anda bangun, sebelum menyentuh ponsel Anda, tutup mata dan visualisasikan hari ideal Anda. Rasakan itu. Ucapkan terima kasih seolah-olah itu sudah terjadi dan bawa perasaan itu bersama Anda sepanjang hari. Tidak masalah apa yang terjadi, pertahankan getaran itu. Apakah Anda ingin hasil yang instan? Ini bukan sihir. Ini adalah pembangunan, tetapi semakin lama Anda mempertahankan getaran yang benar, semakin cepat semuanya akan cocok. Jika Anda mendengarkan ini dan berpikir, tapi ini tidak berhasil untuk saya bertanya kepada Anda, apakah Anda benar-benar memberi kesempatan? Apakah Anda mencobanya dengan keyakinan? Apakah Anda mempertahankan frekuensi meskipun semuanya tampak sama? Karena kebanyakan orang mencobanya selama 2 hari dan kembali ke pola lama pada hari ketiga. Dan kemudian mereka berkata bahwa itu tidak berhasil. Pertanyaannya bukan apakah hukum ketertarikan bekerja. Pertanyaannya adalah apakah Anda berfungsi dengannya atau melawannya? Pikirkan ini. Realitas Anda saat ini adalah refleksi sempurna dari apa yang telah Anda izinkan untuk bergetar. Dan jika Anda berubah seperti yang tidak dibedam, apa yang ada di luar tidak punya pilihan selain berubah juga. Itulah hukum. Dan hukum tidak pernah gagal. Apakah Anda pernah menyadari bahwa orang yang paling sering berbicara tentang menghasilkan uang biasanya adalah orang yang paling sedikit memilikinya, sementara mereka yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan itu diam-diam membangun kerajaan? Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum diam-diam tentang kekayaan. Semakin Anda mengejar uang, semakin uang itu menjauh dari Anda. Tetapi ketika Anda memberikan nilai, uang akan mengejar Anda. Selama perjalanan saya, pelajaran ini menghantam saya seperti petir. Selama bertahun-tahun, saya hanya berpikir tentang uang itu sendiri. Fokus saya adalah bagaimana cara menghasilkan lebih banyak. Bagaimana cara menghasilkan lebih banyak. Bagaimana cara keluar dari lubang. Itu seperti mencoba. Tahukah Anda apa yang terjadi? Bahkan ketika uang datang, itu tidak bertahan. Itu seperti mencoba mengisi ember berlubang. Hanya ketika saya mengubah pertanyaan itu, segalanya mulai berubah. Alih-alih bertanya, bagaimana saya bisa menghasilkan lebih banyak? Saya mulai bertanya, bagaimana saya bisa memberikan lebih banyak nilai? Itu hanya efek dari perubahan itu. Karena uang bukan sumber kekayaan, itu hanya efek sampingan dari nilai yang Anda tawarkan. Jika Anda hidup dengan mencoba menjual sesuatu hanya untuk mendapatkan uang dengan cepat, bagaimana perasaan orang-orang pasar merasakannya? Dan Anda menciptakan penghalang tak terlihat yang menjauhkan Anda dari uang. Tetapi ketika Anda benar-benar menyelesaikan masalah, mempermudah hidup seseorang, menawarkan sesuatu yang mengubah, tidak peduli seberapa besar, uang datang sebagai akibat alami. Mau melihat contohnya? Saya ingat suatu waktu saya diundang untuk memberikan seminar. Pada saat itu honor saya tidak terlalu tinggi, tetapi malam itu saya memberikan segala yang saya punya. Saya melampaui batas. Saya berbicara dengan hati. Saya menunjukkan jalan yang nyata. Saya membantu orang melihat masa depan yang berbeda. Di akhir acara, salah satu peserta mendekati saya dengan penuh emosi dan berkata, "Anda telah mengubah hidup saya. Saya ingin lebih banyak orang mendengarkan ini." Beberapa minggu kemudian, orang tersebut menghubungkan saya dengan sebuah jaringan yang membawa saya ke beasiswa di beberapa negara. Itu adalah titik balik. Dan semuanya dimulai dengan pertanyaan sederhana. Bagaimana saya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik? Inilah jalan pintas tak terlihat yang dikenal oleh orang kaya. Mereka memahami bahwa jika Anda menyelesaikan masalah nyata untuk seseorang, kelompok, atau pasar, Anda akan dibayar dengan baik untuk itu. Selalu, Steve Jobs tidak menjadi kaya hanya karena menjual komputer.
Dia menjadi kaya karena dia memahami bahwa orang ingin koneksi, estetika, dan kemudahan. Dia memberikan nilai. Dia terobsesi dengan itu. Dan uang datang. Di sisi lain, berapa banyak orang yang Anda kenal yang terus melompat dari satu ide ke ide lain, menjual kursus hari ini, produk besok, tanpa konsistensi, hanya mencari hasil cepat. Orang-orang ini akan kehabisan energi karena mereka mengejar. Tentu, mereka mencoba memaksa uang datang, bukannya menjadi magnet melalui nilai. Bahkan, sebuah studi yang dilakukan oleh London Business School menyatakan bahwa pengusaha yang memulai bisnis mereka dengan fokus pada dampak dan solusi, bukan hanya keuntungan, memiliki peluang 42% lebih besar untuk mencapai kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan. Ini sangat kuat dan Anda bisa memulainya sekarang juga. Tidak peduli apa yang Anda lakukan. Apakah Anda seorang tukang cukur? Bagaimana Anda bisa menawarkan lebih dari sekadar potongan rambut mini? Mungkin itu adalah mendengarkan, empati, sebuah pengalaman. Apakah Anda menjual permen di jalan? Bagaimana Anda bisa mengubah momen sederhana ini menjadi sebuah tindakan kasih sayang? Menjadi sebuah perbedaan? Apakah Anda bekerja dengan internet, menjual produk, membuat konten? Bagaimana Anda benar-benar bisa mengubah hidup orang-orang yang mengikuti Anda? Ini bukan tentang menjadi yang terbaik di dunia. Ini tentang memberikan yang terbaik dari diri Anda dengan konsistensi. Dengan konsistensi, dunia peduli pada orang-orang yang berkomitmen terhadap nilai dan lapar akan solusi nyata. Jika Anda menjadi salah satu orang tersebut, kelimpahan menjadi berarti. Dan ini adalah sebuah poin yang sangat penting yang hanya sedikit orang yang berani katakan fokus hanya pada uang adalah hasil dari ketakutan. Takut kehilangan, takut gagal, takut tidak diakui. Tetapi ketika Anda menyembuhkan ketakutan itu, ketika Anda memahami bahwa kelimpahanlah yang menarik kelimpahan, Anda menguasai energi dengan cara Anda melakukan segala sesuatu. Dan hasilnya, teman saya, datang berlipat ganda. Jadi lain kali ketika Anda putus asa untuk menghasilkan uang, berhentilah, tarik napas, dan tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya bisa lebih berguna? Bagaimana saya bisa melayani dengan lebih baik? Bagaimana saya bisa menambah lebih banyak nilai dalam hidup orang lain? Itu adalah kuncinya. Karena uang selalu mengikuti nilai, dan siapapun yang menguasai kebenaran ini tidak perlu lagi mengejar uang. Jika ada jalan pintas yang ingin saya ketahui lebih awal, itu adalah ini. Anda harus bergaul dengan orang-orang yang sudah menjalani apa yang ingin Anda capai. Kebanyakan orang meremehkan kekuatan lingkungan. Tapi biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang dapat mengubah arah hidup Anda. Anda dibentuk oleh orang-orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang negatif, takut, yang hanya mengeluh tentang kehidupan dan berbicara buruk tentang orang lain, Anda mulai berpikir dengan cara yang sama? Anda mulai berpikir bahwa semuanya sulit, bahwa tidak ada yang berjalan dengan baik, bahwa dunia melawan Anda akan menyerap itu. Sekarang pikirkan, jika Anda bergaul dengan orang-orang yang miskin, yang berkata bahwa uang tidak membawa kebahagiaan, yang berkata bahwa tidak mungkin menjadi kaya secara jujur, apa yang Anda pikirkan akan terjadi dengan hidup Anda? Anda akan menyerap itu, bahkan jika itu tidak disengaja. Orang-orang yang berkata, "Bob, berhenti." Itu persis apa yang terjadi pada saya. Di awal perjalanan saya dikelilingi oleh orang-orang yang meskipun berniat baik, memiliki pandangan yang sangat terbatas. Orang-orang yang lupa bahwa saya sangat tertarik untuk mempelajari mimpi, yang mengejek saat saya berbicara tentang tujuan ambisius, yang berkata, "Bob, puas dengan apa yang kamu punya, berhenti bermimpi terlalu tinggi."
Itu menyakitkan, karena saya ingin tumbuh, tetapi pada saat yang sama, saya merasa tertarik ke bawah. Rasanya seperti mencoba menaiki tangga dengan pemberat di pergelangan kaki. Saya menjauh, hingga suatu hari saya membuat keputusan. Saya menjauh. Itu menyakitkan, tapi itu perlu. Saya mulai mencari mentor, orang-orang yang sudah berada di tempat yang saya inginkan. Saya membaca semua yang saya bisa tentang nama-nama besar dalam dunia kemakmuran, mendengarkan audio setiap hari, mendaftar ke acara-acara, menghabiskan uang yang bahkan tidak saya miliki untuk belajar dari mereka yang lebih tahu dari saya. Saya mulai, dan Anda tahu apa yang terjadi? Pikiran saya berkembang. Tiba-tiba, apa yang sebelumnya terasa mustahil mulai terasa alami. Saya mulai berpikir berbeda, bertindak berbeda, dan sebagai hasilnya, saya mulai mendapatkan hasil yang berbeda. Itulah sebabnya saya katakan dengan keyakinan penuh, Anda tidak akan pernah kaya jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang berpikir kecil. Itu tidak mungkin, dan yang lebih buruk, itu tidak mungkin. Karena tanpa Anda sadari, Anda menyesuaikan diri dengan tingkat mereka. Dan yang lebih buruk, Anda mulai berpikir bahwa hidup seperti itu tidak apa-apa. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Anda harus meninggalkan keluarga atau teman-teman Anda. Yang saya katakan adalah bahwa Anda perlu memilih dengan sadar dari siapa Anda akan menyerap perhatian. Dari siapa Anda akan mendengarkan nasihat. Dari siapa Anda akan terinspirasi ingin menjadi kaya. Luangkan lebih banyak waktu mendengarkan mereka yang sudah kaya. Ingin memiliki kebebasan. Berbicara dengan mereka yang sudah hidup dalam kebebasan itu. Ingin berbisnis? Belajar dari mereka yang sudah berada di perjalanan itu. Saat ini, Anda tidak perlu mengenal orang-orang ini secara pribadi. Tapi Anda membutuhkan keberadaan mereka dalam pikiran Anda. Dan itu bisa Anda dapatkan melalui buku, video, kursus, pelatihan mendalam, podcast, komunitas. Hari ini, lebih dari sebelumnya, ini berada dalam jangkauan Anda. Tapi ini ada peringatan. Mungkin Anda harus membuat pilihan yang sulit. Mungkin Anda harus berkata tidak pada percakapan yang hanya berputar di sekitar tragedi, politik, gosip, krisis, dan kemiskinan. Mungkin Anda perlu menjauh dari orang-orang yang Anda cintai, bukan karena Anda tidak menghargai mereka, tapi karena Anda perlu menjaga pikiran Anda. Sebuah penelitian dari Harvard School of Public Health mengungkapkan bahwa dikelilingi oleh orang-orang dengan sikap negatif dapat meningkatkan hingga 34% risiko mengembangkan gangguan seperti kecemasan dan depresi. Sekarang, bayangkan apa yang itu lakukan pada hasil keuangan Anda. Di sisi lain, penelitian yang sama menunjukkan bahwa orang-orang yang terhubung dengan jaringan dukungan positif memiliki kemungkinan hingga 42% lebih besar untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional mereka. Dengan siapa Anda membagikan rencana Anda? Jadi saya bertanya kepada Anda, dengan siapa Anda berjalan? Dengan siapa Anda berbagi impian Anda? Dengan siapa Anda berbagi rencana Anda? Jika orang-orang ini tertawa pada Anda, mungkin saatnya untuk mengganti meja. Jika orang-orang ini mengatakan, itu omong kosong, itu tidak berhasil, itu bukan untuk orang seperti kita. Mungkin itulah sebabnya Anda belum sampai ke tempat yang Anda inginkan. Tetapi jalan ini tidak bisa ditempuh sendirian. Anda membutuhkan referensi, contoh, cermin positif. Dan jika Anda belum memiliki seseorang yang seperti itu di sekitar Anda, saya katakan kepada Anda, jadilah orang itu. Dan mulai dari sana, alam semesta akan mulai membawa konfigurasi yang tepat. Ini adalah salah satu hukum yang paling diam dari kemakmuran. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, tetapi apa yang Anda siap untuk dukung. Dan siap berarti menyesuaikan lingkungan Anda, lingkaran Anda, pengaruh Anda. Mulailah hari ini. Renungkan dengan siapa Anda membagikan waktu Anda, energi Anda, pikiran Anda.
Dan jika perlu melakukan pembersihan, lakukanlah. Pikiran Anda terlalu suci untuk dicemari oleh suara-suara yang tidak percaya pada masa depan Anda. Ingatlah, orang kayak memilih dengan sangat hati-hati dengan siapa mereka bergaul. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di sekitar mereka bisa mendorong Anda maju atau membuat Anda tetap berada di tempat yang sama. Dan pilihan selalu ada pada Anda. Pikiran Anda adalah aset paling berharga yang Anda miliki. Karena itu, bukan apa yang Anda miliki di saku Anda, di rekening Anda, atau di CV Anda. Itu adalah apa yang Anda bawa di antara telinga Anda. Karena disitulah, atau dimulai, atau berakhir, seluruh kisah kekayaan. Jika Anda belajar sesuatu hari ini yang menyentuh Anda, maka ketahuilah, Anda telah melangkah maju. Dan itu menempatkan Anda di depan 99% orang yang terus hidup dalam mode otomatis. Dan sekarang ada satu langkah lagi yang menunggu Anda di layar Anda. Klik video berikutnya. Mari kita naik satu tingkat lagi dalam perjalanan ini menuju diri Anda yang lebih makmur, lebih sadar, lebih terpenuhi. Tujuan? Menjadi 1% lebih baik daripada sebelumnya saat Anda menekan tombol permainan. Terima kasih telah berada di sini bersama saya dan saya menunggu Anda di sana. Di video berikutnya, .4 Mini.